Yang saya ikuti, yang saya yakini, beternak itu kita tidak boleh mengikuti ego, karena kita berurusan dengan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita ikuti alurnya dulu, alurnya mereka itu kan memberi balasan pada kita. Kalaupun kita itu punya modal lebih, itu jangan mengikuti hawa nafsu itu, Mas. Kita bisa pun pelihara 5.000, tapi kalau kita masih pemula, lebih baik populasi kita sesuaikan dengan tenaga kita dulu, Mas. Kemampuan kita di angka 500, ya udah 500 dulu. Setelah kita menguasai, yang penting kita sudah tahu kendala-kendala yang akan dihadapi. Karena kita nggak bakal mengetahui kendala-kendala kalau kita belum menghadapi, Mas. Kayak misal kita cuma baca-baca di buku itu, kendala di bebek ini, ternyata di lapangan itu pasti beda. Iya, kita akan ketemu dengan kendala-kendala baru, memakai perhitungan konsep ini harus untung, ini harus tetap nggak bisa, Mas. Soalnya kita itu mencari uang, kita harus bersahabat dengan mereka, Mas. Kunci sukses ini ya yang penting saya konsisten merawat, entah itu mereka sedang produksi turun atau lagi naik, ya perawatan saya harus konsisten. Yang saya terapkan selama saya memelihara hewan itu yang penting dirasa, rasa kita harus bisa menyatu dengan mereka, Mas. Ini saya Ardik, alamatnya di Desa Setiadi, Kecamatan Puring. Saya memilih bebek itu awal mulai itu karena dari segi perawatannya. Perawatan bebek itu bisa dibuat perawatan simple, kayak misal pemberian pakan itu cukup 1 hari sekali. Misal pagi terus, sore terus. Pemberian pakan, pengambilan telur, dan kayak ini pembersihan kandang bisa dilakukan cukup sehari sekali. Jadi kalau semisal saya kan dulu di samping kerja, jadi pagi saya ngebut di pengambilan telur dan pemberian pakan, dan setelah itu bisa tak tinggal kerja seharian. Nanti ketemu bebek lagi di pagi lagi, jadi bisa santai. Kapasitas, terutama di kapasitas itu, kalau secara teori misal di tempat saya ini dalam satu petak ini secara teori itu bisa muat 30 atau 35. Nah ini kenapa tak isi 25 itu, soalnya bebek petelur ini kan tanpa kawin, tanpa besantan. Yang diutamakan itu ya yang penting kenyamanan. Bebek nyaman itu produksi lebih stabil, Mas. Nah konsep yang kandang ini kan kandang kering. Kandang kering itu memaksimalkan posisi kandang itu selalu kering, tidak ada kayak kotoran atau air yang membuat lembab. Sekali lembab bebek stres ya, Mas. Makanya kalau semisal ini diisi kapasitas maksimal, itu harus ekstra pemberian sekamnya ini, Mas. Misal kapasitas itu nggak bisa penuh ya, untuk meminimalisir adanya kelembaban di kandang. Konsep seperti kandang ini, Mas, bebek itu yang penting, Mas, ya kan, dari kanan kiri angin tetap bisa masuk, dari atas tetap masuk, Mas. Jadi untuk menjaga kelembaban tetap terjaga. Bawahnya itu tanah paling awal itu tak kasih ya kapur dolomit, baru tak kasih ini sekam. Kalau semisal bawahnya itu kayak mester, itu nggak bisa berserapan, lembab jadinya. Ini nggak diganti, jadi berkala itu tak timpa terus. Kalau yang ini 3x4 per petak, Mas. Pas pengondisian kandang dulu itu kan nggak langsung tak kasih bebek, jadi tak pengondisian kandang yang bawah sampai posisi ini sudah Mas, biasanya kan sekam itu masuk itu banyak debu, itu benar kayak di pernapasan bebek itu, Mas. Setelah sekitar 1 minggu itu baru tak kasih bebek, tak isi bebek. Ukuran kandang itu luas 9x21, jadi 9 sama panjang 21. Posisi normal itu rata-rata per hari 280 sampai 300 per hari telur per hari. Kalau bebek itu kan rata-rata dibuat rata-rata, Mas, per ekor itu dalam 1 kali periode itu kan 280 sampai 300 telur, Mas, per periode. Nah itu periode bebek itu beda-beda, Mas. Iya. Jadi kan ada bebek yang memang punya karakter bertelur setiap hari, otomatis kan dihabiskan tiap hari itu, Mas. Ada yang punya karakter 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi memang nanti bedanya di bebek itu nanti di
Setiap daerah punya cerita. Setiap sudut tanah kelahiran menyimpan rahasia kuliner. Namun dari Bumi Sanggam, Kabupaten Balangan, ada sebuah cita rasa tersembunyi yang lahir dari kearifan lokal, dedikasi, dan inovasi tanpa batas. Halo sahabat kreatif, kembali lagi bersama kami. Hari ini kami sedang berada di Paringin, Kabupaten Balangan. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner, daerah kita ini terkenal banget kan ya dengan komoditas telur bebek dan produk olahan telur asinnya. Bener banget, tapi biasanya nih kalau masyarakat luas sebut telur asin yang langsung terbayang di pikiran kita itu lauk basah pendamping nasi, ya kan? Iya, betul. Nah, di tangan anak-anak muda kreatif Balangan, paradigma itu patah. Telur asin bisa disulap menjadi cemilan modern renyah, praktis berbentuk kerupuk premium. Dan yang bikin kita bangga, cemilan ini bukan hanya sekedar jajanan biasa. Rasanya itu benar-benar pekat dan renyah. Hari ini kita berdua tidak sendirian, kita bersama tim bakal bedah tuntas dari mana asal-usulnya dan bagaimana cara pembuatannya, sampai kenapa produk ini bisa seistimewa ini. Ini dia Hintalu Snack, pelopor kerupuk telur asin premium asli lokal Paringin, Kabupaten Balangan. Sebuah produk inovasi yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan kemasan yang super kekinian. Bosen sama kerupuk yang gitu-gitu aja? Cobain Hintalo Snack, kerupuk telur asin khas Balangan. Terbuat dari telur asin bebek kualitas premium dan resep tradisional. Cocok banget buat nemenin santai atau lauk makan. Hintalo Snack, gurihnya bikin nagih. Nama Hintalu Snack ini sengaja dipilih dan dipertahankan bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga akar identitas budaya kuliner lokal kita. Tujuannya agar siapapun yang merasakannya, baik masyarakat lokal maupun wisatawan luar daerah, langsung tahu bahwa produk ini adalah lambang kreativitas dan kebanggaan yang murni lahir dari tanah Kalimantan Selatan, khususnya Balangan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kunci utama dari keunggulan Hintalu Snack ini terletak pada pemilihan bahan bakunya yang tidak sembarangan. Telur bebek yang digunakan dipastikan segar dan komposisinya murni bumbu alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya yang merusak rasa. Seluruh proses ini berjalan dengan standar higienis yang ketat. Terbukti Hintalu Snack sudah mengantongi sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan serta logo halal Indonesia. Legalitas ini sangat krusial karena memberikan rasa aman, jaminan mutu, dan kenyamanan penuh bagi setiap konsumen yang memakainya.
ini dia momen yang paling saya tunggu-tunggu dari tadi, yaitu sesi mencicipi. Serius, ini enak banget, renyah, gurih. Rasa gurih dari kuning telur asinnya itu langsung terasa pekat di lidah sejak gigitan pertama. Terus uniknya, gurih asin ini berpadu sempurna dengan aroma segar dan potongan daun jeruk di dalamnya. Terus jadi sama sekali nggak bikin enak. Betul sekali, dan yang paling saya suka adalah teksturnya. Kerupuk ini renyah sekali dan tidak keras atau menusuk ke langit-langit saat dikunyah. Rasa asin gurihnya pas, seimbang dan tidak meninggalkan rasa serak di tenggorokan. Ini benar-benar definisi level baru dari olahan kerupuk telur asin premium. Nah, buat kalian semua yang penasaran mau order atau mau melihat keseruan proses kreatif dari tim 3 Badan Sanak, caranya gampang banget. Tinggal ambil smartphone kalian atau scan QR kode yang ada di bagian belakang ini. Nah, atau bisa langsung follow akun Instagram resmi mereka di @3_badansanak, karena UMKM Balangan sekarang sudah melek teknologi dan go digital. Karena dari setiap renyah gigitannya ada senyum para peternak lokal dan harapan besar bagi kemajuan industri kreatif di Kabupaten Balangan. Tes. Apapun yang merasakannya langsung ke yang murni lah. Kenapa tak ibu terus? Salah. Padahal yang ngulung aja. Ini lokal kita khusus. Sampai situ aja. Tujuannya gitu dah. Tujuannya agar siapapun budayanya tinggal tahu bau Karena dari karena biasa senyum para peternak lokal, peternak mengantongi sertifikat Kita mereka Instagram 3 Badan Sanak. Jangan mau tutup. Itu makan bersama. Hidup beda deh. Bersama. Sama sekali tidak bikin enak. Betul sekali. Ya, jadi sama sekali nggak enak. Terus gigitan pertama uniknya, kenapa jadi kayak itu? Banget, ini enak banget. Itu Rasa asin gurih pas. Pia